Tuhan semua janji-janji-Mu di atas hidupku. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat malam babe-babe semuanya. Ya, perkenalkan diri, nama saya Jimmy Sumartio, umur saya 40 tahun. Saya mempunyai 3 putri, tentunya 1 istri, dan saya tinggal di apartemen Pantai Mutiara. Saya bisnis di bidang aparel, ya tas, topi, dan sebagainya. Oke, ya perkenalan singkat saja. Terima kasih buat, ya. Jangan pakai bahasa Mandarin, Be. Saya barusan mau pakai bahasa Spanyol, Be. Jadi terima kasih ya buat undangannya. Jujur ini pertama kali saya isi chapter Zoom meeting. Saya termasuk orang yang agak gaptek, makanya di kantor saya banyak orang-orang yang bantu saya. Bahkan saya belanja apapun saya masih memerintahkan orang saya untuk beli, karena saya termasuk orang yang nggak begitu tertarik untuk belajar teknologi, ya. Tapi mau nggak mau kita harus belajar, kita harus berubah dalam arti ngikutin zaman-zaman, karena kalau kita nggak berubah ya kita akan bahaya, kita akan dalam bahaya. Ya, saya cuma pengen tanya aja, semua babe-babe di sini setuju nggak kalau kita semuanya selama bulan 1 sampai sekarang kita pernah yang namanya khawatir? Ada nggak yang nggak pernah khawatir dari bulan 1 sampai sekarang? Dalam arti gini, khawatir itu berlarut-larut, ya itu tidak boleh. Tapi pernah nggak sekelintas di pikiran kita khawatir? Saya mau tanya dulu. Ada nggak yang nggak khawatir? Sekalipun dia nggak khawatir dari awal sampai sekarang. Jujur, saya khawatir, Be. Oh, Pak Alim, puji Tuhan. Saya waktu awal-awal pandemi, saya nggak khawatir. Saya begitu tenang, saya begitu santai, malah saya nikmatin hari-hari saya yang biasa sering keluar kota, keluar negeri. Saya akhirnya di rumah bareng sama istri sama anak. Saya nikmati bisa olahraga apa-apa. Tapi terakhir kemarin ini 2 bulan belakang ini saya mulai khawatir. Saya mulai khawatir gitu kan. Ya semenjak salah satu staf admin saya dan kena COVID. Beberapa orang terdekat saya juga kena COVID gitu. Saya mulai khawatir gitu loh. Tadinya saya enggak gitu. Ternyata rasa khawatir itu sesuatu yang mau nggak mau, percaya nggak percaya, suka nggak suka, dia kadang suka nggak sengaja lewatin kita. Nah, di saat kita yang sedang lemah karena kita jujur chapter kita kurang aktif, ya saya bersyukur sih hari ini saya ngelihat luar biasa di bawah Pak Erwan, suatu chapter aja bisa begitu aktif, luar biasa. Emang calon RP saya Pak Erwan di tahun mendatang saya support habis. Jadi saya lihat emang chapter ini hidup banget gitu kan. Jadi di saat kita kadang sedang lengah, kita nggak waspada, kita nggak berjaga-jaga, rasa khawatir itu datang. Ya, nah saya pengen bagiin, sebenarnya saya mau tanya nih, saya hari ini sharing kesaksian tuh berapa lama ya, Be? Kurang lebih sejam lah, Be. Lama banget, Be. Sampai hari ini berakhir aja, Be. Oh iya. Nggak apa-apa. Minggu lalu jam 11.30, Be. Iya. Itu. Be, 5 menit, tapi kalau semuanya berubah, boleh, Be. 5 menit aja. Ya. Tapi kuota saya cuma sisa 10 menit lagi, Be. Gimana ya, Be ya? Oh, itu minta Oke. Minta bani. Oke. Saya berusaha sharing ya, apa itu. Oke. Saya ada dua ayat yang pengen saya sharingin. Mungkin B. Bani atau B. Peter bantu saya buka di Matius 6, 25, 26, 27 lah. Boleh. Membuka, Bro. Niko ini biasanya nih, langsung ditampilin. Bro, di bantu ya, B. Saya soalnya pakai handphone nih, B. Matius berapa tadi, B? Sorry, B. Matius 6, 25, 26, 27 boleh. Matius 6. 25, 26, 27. Oke, siap. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau membantu baca atau apa. Saya di handphone kecil banget. Karena itu aku berkata kepadamu apa?
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan Yes. apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan Yes. janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan Yes. apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yes. Pandanglah Benar. burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun Yes. diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat Amin. 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yes, thank you, Bebani. Nah, di sini saya cuma pengen bilang Tuhan ingetin kita dengan kata perintah, bukan kata-kata bertanya atau kata-kata yang lain gitu loh. Tapi kata perintah, janganlah kamu khawatir. Kenapa Tuhan bisa ngomong begitu? Karena dia tahu kita akan khawatir. Bisa nggak kita dengan khawatir kita bisa menyelesaikan semuanya? Sebenarnya nggak bisa. Tapi mau nggak mau, percaya nggak percaya, kadang kita khawatir. Termasuk saya, Be. Saya jujur, saya 1-2 bulan ini mulai khawatir. Nanti saya cerita sedikit. Ya, nah, cuman Tuhan bicara ini, janganlah kamu khawatir kepada Jimmy Sumartio, kepada Pak Erwan, kepada Pak Halim, kepada Pak Bani, Pak Peter, dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan tahu apa yang saya khawatirkan. Karena khawatir saya beda dengan khawatir Pak Halim. Khawatirnya Pak Halim pasti beda dengan khawatir Pak Erwan. Pak Erwan juga punya pergumulan sendiri yang Pak Erwan kadang khawatir yang mungkin bukan khawatirnya Pak Bani. Jadi setiap dari kita, Tuhan memberikan ayat ini untuk sebuah kita karena dia tahu setiap kayak kita kadang bisa khawatir dengan pergumulan masing-masing. Ya, sebenarnya kalau kita semua yang ada di sini percaya dengan Tuhan, kita hargai dan percaya. Kalau gelisah dan nggak tenang itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita yakin permasalahan kita ini pasti diselesaikan sama Tuhan. Kita sebenarnya nggak pantas khawatir, nggak pantas gelisah. Kenapa? Karena kita nggak menghargai Tuhan. Ya, saya kasih contoh gini, karena saya termasuk orang yang di DKI 3 yang paling sering naik pesawat sepertinya loh. Sepertinya. Karena kalau bukan momen-momen pandemi ini, saya tuh di Jakarta 20 hari, 10 hari pasti saya keliling. Apakah saya di China, apakah saya di Thailand kadang, tapi lebih banyak di China atau Hong Kong gitu kan. Tapi intinya saya terbang. Nah, saya nggak pernah naik pesawat kenalan sama si pilot. Saya nggak pernah naik pesawat, saya cek dulu mesinnya. Saya nggak pernah naik pesawat, saya ketok-ketok, ini masih bagus nggak ya? Ini umurnya copot nggak? Nggak pernah. Tapi kenapa Anda percaya Anda selamat, Be? Sampai di tujuan. Saya pernah, Be, dulu waktu tahun 2004, awal-awal saya naik pesawat. Saya udah pernah di mana masa saya paranoid, ibaratnya ketakutan. Karena waktu zaman itu ada kasusnya Adam Air lah, kasusnya Lion Air lah, kasus apapun lah. Saya saking parno, Anda tahu nggak apa yang terjadi? Saya connect pesawat. Saya sengaja malam nggak mau tidur, karena saya selalu pesawat pagi jam 7, dan sampai di pesawat saya minum tolak angin 2 biji, Be. Sebelumnya saya makan dulu Indomie di rumah atau makan apapun. Sampai di atas pesawat, saya minum tolak angin, terus saya tidur. Bangun, saya minum tolak angin, saya tidur. Sampai 5 jam, 6 jam saya nyampe. Seperti itu, Be. Bayangin, Be, kalau Anda nggak percaya dengan pesawat itu, Anda hidupnya tuh perjalanan tuh nggak tenang sama sekali, Be. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, selama Anda hidup kayak saya, selama Jimmy hidup 40 tahun, saya udah alami banyak hal yang kalau waktu zaman itu, waktu masalah itu, saya selalu bilang, matilah gua Tuhan, habislah gua Tuhan, waduh, amsyonglah gua Tuhan. Udah berapa kali, Be. Tapi buktinya, saya sampai di sini selamat aja. Seperti tadi, seperti kata ayat 25 itu, kamu tuh jangan pernah khawatir, kamu nggak makan dan minum. Tadi di sini saya ngeliat banyak yang ngeluhin, sorry, pergumulannya masing-masing.
Saya tanya sama Anda, hari ini ada yang belum makan nggak, Be? Dari pagi sampai sekarang? Nggak ada kan? Kemarin, ada nggak yang nggak dapat minum dari pagi sampai malam? Nggak ada kan? Minggu lalu, ada nggak di grup ini, di Zoom ini, ada yang nggak makan sama nggak minum? Nggak ada. Tapi kenapa kita khawatir ya? Nah, saya tahun Utangnya banyak, 98, bro. siapa? Utangnya banyak mungkin. Anda tahu nggak, kemarin saya makan sama Pak Ardi Bakri, sama Nia Ramayani ya? Nia, siapa istrinya? Nia Ramadhani. Ramadhani. Iya, saya makan bareng sama beliau. Terus dia ngomong, aduh bro, gue pusing. Utang gue banyak banget, gue nggak bisa bayar karyawan, gini-gini. Masa sih bro? Iya pusing, aduh. Ajudan bawa 3, suster bawa 3, bawa 1 supir. Terus jam tangan masih RM. Udah mati gue, itu jam tangan sama bini 2 jual, makan anak lu 2 tahun juga nggak habis. Kenapa mesti khawatir? Itu yang kelihatan, Be. Belum kapal, belum pulau apapun. Jadi sebenarnya setiap dari kita punya pergumulan sendiri. Saya punya beban saya. Bahkan saya ngomong sama karyawan saya paling santai, dia juga punya bebannya. Saya ngomong sama supplier saya yang paling kaya, dia juga punya pergumulan. Saya ngomong sama nenek saya yang udah pensiun yang dibawa tiap hari santai, dia juga punya pergumulannya. Jadi selama kita masih hidup dan bernafas, bahkan Pak Gilbert aja ngomong ke saya, dia ngomong di grup, bro, lu pada pikir gue pendeta gede enak, gue juga puyeng, gue juga pusing. Lu lihat gue ketawa-ketawa, gue juga pusing. Jadi setiap dari kita punya pergumulannya. Anda chapter presiden punya pergumulan. Anda pikir Pak Arpi, Pak Hamdani nggak punya pergumulan? Ada. Nah, saya kebetulan banget joinan dengan Pak Hamdani, arti kita. Kebetulan juga saya juga ada joinan dengan Pak Adrian, nasional presiden kita. Punya pergumulan sendiri. Jadi Anda mau level chapter presiden, nasional presiden, semua juga punya pergumulan sendiri. Gitu. Nah, saya waktu tahun 98, waktu itu saya umur 17 tahun, saya tinggal di daerah Gajah Mada, Jembatan 5, saya harusnya sekolah di Australia. Tapi karena kerusuhan, saya kepikiran adik saya, akhirnya saya bilang, udahlah Pak, uang saya nggak usah buat sekolah, saya sekolah di sini, saya ke Jamor. Tapi waktu tahun 98, di depan mata saya orang berbondong-bondong ngambil barang jarahan. Saya di rumah tuh, di gembok, apa-apa, tulis ini rumah pribumi, apapun. Saya doa sama adik-adik saya. Tapi ternyata rumah kita baik-baik aja. Waktu saya pernah juga ada satu saat saya di pesawat, turbulens kurang lebih lah 3 detik atau mungkin 4, maksimal 5 detik, minimal 3 detik. Anda tahu rasanya turbulens 3 detik itu seperti apa? Itu rasanya Anda naik halilintar, tapi ini versi yang belum pasti. Kapan naik, kapan turun. Karena turbulens itu sesuatu yang tidak pasti. Saya doa dari yang orang kanan, orang kiri saya ngomong, wah gue masukin 20 kontainer, 10 kontainer, langsung sampai diem doa, nangis-nangis. Itu saya juga ngalami. Gitu loh. Nah, anak saya yang istri saya waktu hamil anak saya kedua, ketuban pecah. Pas cek ke dokter, ketuban udah habis setengah. Tapi waktu detik itu juga nggak bisa dikeluarkan karena jantung anak saya belum sempurna, mesti dikasih vitamin dan tunggu dia sempurna dulu baru bisa dikeluarkan. Sedangkan kantong istilahnya? Anak saya kedua udah 8 tahun yang lalu. Udah 8 tahun lalu itu kantong yang cairan itu loh, pecah. Jadi tuban. Jadi banyak banget yang sebenarnya kita udah pernah ngalami masa-masa sama Tuhan. Tapi kadang kita tuh lupa Tuhan yang sama juga yang pernah nolong kita saat ini. Tuhan yang dulu juga Tuhan yang sama. Nah, itulah yang sebenarnya kadang kita khawatir, tapi kita lupa Tuhan udah pernah menyelamatkan kita. Kayak contoh, kita pernah diselamatkan sama satu big boss. Pas lagi ada masalah, kita ingat banget sama big boss. Wah, gua waktu itu gua amsyong. Dia yang bantu gua. Kali ini pasti dia bisa bantu. Manusia aja kadang kita percaya. Kita pernah jatuh, ditolong oleh satu bos. Kalau kita pas nggak sengaja kita hancur, kita datang ke bos itu, bos, saya kali ini jatuh, saya minta tolong bos bantu saya kali ini lagi, saya janji ke depan saya. Itu aja kita ingat sama dia. Apalagi Tuhan yang nyelamatin kita dari lahir sampai saat ini. Saya umur 40 tahun, saya nggak ingat
kapan banyak banget Tuhan bantu saya. Yang saya ingat apa atau enggak, Be? Tuhan nggak bantu saya. Jadi sama kayak kita kadang nggak pernah ingat orang baik sama kita. Tapi kalau orang jahat sama kita sekali aja, Anda pasti ingat. Jadi jangan jadilah orang baik. Kalau mau diingat, jadilah orang jahat. Pasti diingat. Sekali aja. Tapi percaya nggak percaya, seperti itu. Kadang kayak tadi, bagaimana dengan kita kalau doa nggak dijawab? Ya, belajarlah dewasa. Saya juga belajar, Be. Saya juga belajar. Saya punya anak 3 perempuan. Sebagai cowok, anak cowok satu-satunya dari keluarga saya berharap punya anak cowok. Tapi pas saya punya anak kedua, tanpa sengaja kita bayi tabung apa-apa, nggak dapet. Tiba-tiba kita doa, dapet. Wah, ini pasti jawaban dari Tuhan. Anak laki-laki, saya yakin. Saya cari anak laki-laki. Pas lagi, apa namanya? Rongsen, MRI apa nih? USG, anak saya perempuan. Saya nggak percaya kata dokter, saya percaya janji-janji Tuhan. Keluar perempuan. Anak ketiga, 4 tahun kemudian, kita nggak ada program, tiba-tiba punya anak. Yes, ini janji Tuhan, anak saya laki nih. Udah. Keluar anak perempuan deh. Kecewa? Ya, waktu itu saya kecewa. Tapi dengan berjalan waktu, saya tahu Tuhan kasih kita semua yang terbaik. Sekarang saya bersyukur maksudnya saya papi yang paling dekat sama anak-anak saya. Saya ke rumah bisa main sama anak saya gitu. Nanti saya cerita sedikit. Jadi kadang apa yang kita minta belum tentu Tuhan kasih. Kenapa alasannya? Wah, jujur saya belum nyampe bahasa, saya belum nyampe di mana saya mempunyai hubungan vertikal sama Tuhan. Saya tanya Tuhan bisa jawab lewat kuping saya belum. Mungkin leader-leader di sini, mungkin babe-babe sini, kalau ada yang bisa, puji Tuhan. Kalau saya belum. Jadi saya nggak tahu jawabannya apa. Cuma saya tahu Tuhan kata satu hal buat saya. Taat aja, bro. Taat aja, bro. Taat aja, Jim. Taat aja. Ya, terus itu yang pertama, janganlah kamu khawatir. Ya, kalau sesuai tema yang saya diberikan oleh B. Bani, saya disuruh untuk membahas apa B? Saya lupa, semacam bukan solusi ya, bukan strategi juga apa yang saya harap, apa yang saya andalkan selama pandemi ini ya, kurang lebih seperti itu ya B ya. Mencari Tuhan di dalam ketidakpastian, B. Jadi guidance, Tuhan kasih guidance. Ya jujur saya sih belum dapat dari Tuhan guidance langsung ya. Cuman saya doa, saya minta Tuhan tuntun saya. Ya saya pikir saya punya hikmat seperti ini. Yang pertama, saya diajarkan untuk janganlah kamu khawatir. Karena seperti anak-anak kamu, saya bisnis banyak banget B. Saya pikirin bisnis yang nanti anak saya gede, dia bisa kerjain ini. Anak saya yang ini nanti kerjain ini. Anak saya ini, dia kerjain ini. Bahkan saya diomelin sama satu jenderal bintang 2, beliau itu orangnya Pak Gatot, dia bilang, dan beliau itu orang Muslim. Waktu saya pergi sama beliau ke China, bareng sama beberapa panglima Indonesia, sama Pak Tommy Winata juga waktu itu, dia bilang, Dek, lu ngapain pikirin anak-anak lu mau jadi apa? Saya mah percaya aja, Tuhan tuh pasti tentuin yang terbaik buat anak-anak kita. Lah anak kita dititip sama Tuhan, ngapain kamu khawatir? Yang penting kamu kasih yang baik. Yang penting kamu kasih pendidikan yang terbaik. Yang penting kamu ajarin karakter Kristus. Dia nggak ngomong Kristus ya, dia karakter yang baik. Kalau saya tambahin karakter Kristus yang baik. Jadi jangan pernah khawatir sama anak-anak Anda. Tugas Anda adalah menjaga mereka, membawa mereka untuk berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Titik. Selanjutnya, ya urusan Tuhan lah. Ngapain kamu pusing? Nah, yang kedua, Tuhan nggak pernah pilih kasih sama siapapun. So, jangan pernah ngiri. Jangan pernah banding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tuhan kok tolong dia, Tuhan nggak tolong saya. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam menangani kasus dan masalahnya. So, kalau kamu andalkan Tuhan, udah kamu percaya aja. Kamu anteng aja gitu. Tuhan pernah nolong Nabi Musa. Tuhan juga pasti pernah nolong kita. Tuhan pernah nolong siapa? Siapa aja. Teman kita, papa kita, mama kita di sana. Tuhan juga pasti pernah nolong kita. Tuhan pernah nolong leader Anda. Tuhan juga pasti pernah nolong Anda. Tuhan pernah nolong mungkin murid Anda. Tuhan juga pasti pernah nolong Anda.
Jadi jangan pernah sekalipun membanding-bandingkan Anda dengan orang lain. Karena Tuhan nggak akan pernah suka. Berarti kamu nggak percaya kalau Tuhan itu maha adil. Kamu nggak percaya kalau Tuhan punya kuasa yang terbaik buat Anda nantinya. Kadang saya jujur, saya juga kadang lihat, wow, dia kok luar biasa ya. Padahal kalau dilihat dari pergaulan biasa aja. Kalau dilihat dari cara bicaranya, kalah sama gua. Kenapa dia bisa lebih bagus ya? Kalau dilihat dari stylenya, kurang. Saya ambil contoh gini. Karena saya main di bidang apparel fashion, jadi kadang barometer saya sama orang-orang yang sebenarnya pengetahuan dia tentang fashion nggak terlalu baik. Tapi kenapa dia bisnisnya lebih baik dari saya? Dia anak Tuhan, saya juga anak Tuhan. Dia melayani di gereja, saya juga melayani di full gospel. Nah, kadang itu yang kita suka memilah-milah kelebihan kita dan kelebihan dia, dan kita ngadu ke Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah suka sama itu. Tuhan menciptakan kita dengan talenta dan bakat yang berbeda. Saya mempunyai 3 putri, yang mana dari 2 orang tua yang sama, yaitu dari papinya namanya Jimmy Sumartio dan maminya Fiona Kartika Elit. 3 anak saya mempunyai talenta yang berbeda. Dan saya bersyukur saya di Full Gospel dari tahun 2013 sampai sekarang 7 tahun, saya belajar banyak bagaimana saya menjadi papi yang bijaksana, bagaimana saya menjadi papi dan teman yang asik, saya menjadi papi dan kokoh yang bisa mendengar. Dan saya belajar kalau mereka mempunyai talenta yang bakat berbeda. Nah, bayangin apalagi Anda dengan kompetitor Anda, apalagi dengan Anda yang Anda ngiring-ngiriin, apalagi dengan Anda dengan saudara Anda yang Anda ngiring-ngiriin. Jadi itu Anda nggak bisa membedakan. Yang penting Anda harus taat. Anda kerjain bagian Anda, doa, kerja keras, dan setia pada pekerjaan Anda. That's it. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang saya ngalami berapa setahun inilah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Nah, loh, emang Benjamin tinggalin Tuhan? Oh, bukan. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Tapi, saya kadang terlalu mengandalkan manusia. Kok bisa? Contoh gini. Anda punya mentor nggak dalam hidup? Ada. Nah, mentor Anda kadang ngomong apa, Anda ikutin nggak? Ikutin. Menurut Anda, apa yang mentor ajarin ke Anda ikutin? Anda udah tanya belum sama Tuhan? Kadang kita karena, wah dia mentor gua, dia juga rohaninya tinggi, wah dia pengerja, dia leader di Full Gospel, dia si pendeta. Nah pendeta ngomong, lu kencing, kaki diangkat 1, lu angkat. Nggak salah sih, tapi lu udah tanya sama Tuhan belum? Nah itu. Maksudnya saya jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu adalah, jangan pernah sekalipun apa yang kamu kerjakan, Anda nggak libatkan Tuhan. Meskipun Anda dengar itu dari orang yang paling rohani, paling suci di mata Anda. Jangan pernah andalkan manusia. Nah, Tuhan tuh tidak pernah cuek sama kita. Tuhan juga tidak pernah masa bodoh sama kita. Kadang kita yang masa bodoh sama Tuhan. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Kadang kita yang pernah tinggalin Tuhan. Tuhan nggak pernah cuek sama kita, tapi kadang kita cuek sama Tuhan. Hal simpel aja, kadang kita doa makan juga nggak sungguh-sungguh, karena suatu formalitas. Kadang kita doa malam juga nggak sungguh-sungguh, karena suatu formalitas. Kadang, kalau kita lagi nyantai, nggak ada apa-apa ya. Jujur saya, kemarin waktu awal pandemi, ya saya doa. Tapi pas mungkin minggu ke sebulan, kemudian doa saya itu sama aja. Nggak ada sesuatu yang beda, dan nggak ada sesuatu yang intim, kayak seperti laporan aja sih. Gitu. Nah, Tuhan tuh sebenarnya nggak suka kalau kita cuek. Apalagi kalau kita bilang, kita tuh, apa ya, kadang kita tuh gini, kadang kita tuh suka dari sesuatu dari Tuhan tuh yang bisa dilihat oleh mata. Contoh, iya anak saya cantik ya, anak saya pintar, makasih Tuhan. Nah, seandainya kok anak-anak nggak pintar,
anak-anak nggak cantik. Apakah Anda masih bersyukur sama Tuhan? Atau sebaliknya, di saat kayak begini, kerjaan Anda yang harusnya bagus, ternyata enggak, apakah Anda masih bersyukur sama Tuhan? Saya waktu awal pandemi itu kan bulan 2, B. Saya waktu bulan 2, jujur, bulan 1, China tuh 2 minggu sebelum Imlek mereka libur. Karena pandemi. Gitu kan. Dan jujur pengiriman udah stop karena 2 minggu sebelum Imlek China tuh udah mulai stop gudang lah. Nah, mereka pandemi, wah kita Indonesia masih baik-baik aja tuh, Be. Tanah Abang masih buka. Oh ya, by the way, saya punya toko di Metro Tanah Abang, di Pasar Pagi Mangga 2, dan saya ada 3 online shop, retail dan grosir di kantor saya. Jadi, ya itulah salah satu sumber mata uang saya, mata penghasilan saya. Di luar dari saya ada join di Bodycare dengan Pak Hamdani dan Pak Wisnu, dan saya ada join perumahan di Indonesia Timur dengan Pak Adrian dan Pak Rudiap dan Pak Eto Chang dan Pak Robi Kurnia, mungkin ada yang kenal. Dan saya ada beberapa bisnis yang lain yang seperti saya ada ekspor manggis juga dengan 5 teman saya dalam satu grup. Kita ada ekspor manggis dan akan ekspor buah naga dan ekspor salak gitu. Ya, saat ini ke China yang nantinya akan ke Dubai. Waktu bulan 2 saya pikir, wow, saya mengandalkan kekuatan saya. China ini setelah pandemi nggak akan ada karyawan. Kenapa? Karyawan dipulangkan, nggak akan balik lagi dalam waktu dekat. Wow, ini saat yang tepat. Saya borong semua barang, saya jual. Wah, saya mikir, kalau saya punya barang, kan setiap dari pabrik akan stoknya habis. Contoh, tas tipe AAA, dia stoknya ada 700 misalkan. Saya borong semua, dia akan produksi lagi, akan tunggu selesai pandemi. Stok ini 2.000, 3.000, saya borong semuanya. Nah, dengan berjalan waktu, pas setelah Imlek, mereka nggak boleh buka, bukanya selang-seling, karyawan nggak ada, saya paksa mereka untuk buka. Akhirnya saya bayar uang perjalanan. Dari bulan 2 Imlek, perjalanan kurang lebih bulan 3. Bulan 3 sampai barang di Jakarta, bulan 3 pertengahan kita lockdown kan, pandemi. Sekali lockdown deh, barang saya di gudang penuh, sedangkan uang saya di sana, nggak lama dari itu, mungkin sekitar 3 minggu ya, setelah masa-masa pandemi itu, semua gedung-gedung tutup, termasuk Metro Tanah Abang. Anda ngebayangin, omset di mana saya panen setahun sekali, Metro Tanah Abang, itu tutup, Be. Tutup selama hampir, kalau nggak salah, 2,5 bulan. Bayangin, Be, itu omset yang mana minimal miliaran per bulan, itu benar-benar zero, nol. Gitu kan. Saya, tapi masih belum panik, Be. Saya bingung. Saya masih belum panik, ya akhirnya saya pikir, ya udahlah, saya bersyukur aja, yang penting saya dan keluarga semua sehat. Ya udah saya nikmatin, akhirnya ya dari situ juga saya mau bilang, tahun lalu saya sebenarnya baru buka divisi online saya yang 3 orang itu. Dan partner saya di China bilang, ayolah lu cepetan buka. China udah mulai jenuh, dan menurut dia pasar Indonesia baru mulai start 2 tahun kemarin, which is tuh tahun 2018. Ya, 2018 Indonesia baru mulai grow, dibilang. Udah kamu buka, saya bilang, enggak lah, saya nggak enak sama customer, reseller saya, semuanya kan buka. Bang, udah nggak apa-apa, kamu buka aja, kamu tancepin bendera. Saya bilang, enggak lah. Akhirnya tahun lalu saya coba, udahlah saya buka. Nah, rugi tuh, untuk berapa bulan lah, rugi ya. Karena kalau Anda mau main online, B, ya, saya kasih tahu sedikit, Anda kalau mau main online, Anda pelit iklan, udahlah, mendingan Anda di rumah aja tidur. Karena iklan itulah seperti darah segar untuk sebuah bisnis online baru. Kalau Anda bilang, saya toko rame tapi nggak iklan, ya bisa sih, bisa, tapi jarang. Ibaratnya Anda bilang, wah, gue mau ke Bandung naik motor, ya bisa sih, siapa yang bilang nggak bisa, tapi jarang sih orang, apalagi teman-teman bisnis naik motor. Motor apa lu itu? Ya motor Mio lah. Oh, ya jarang sih. Oh, gue mau ke Jogja naik motor.
Berapa lama pulang pergi? Ya bisa sih, tapi jarang. Jadi harus dengan iklan. Nah, iklan itu kan sesuatu yang Anda bakar belum tentu menghasilkan. Nah, itulah yang saya diuji gitu kan. Nah, singkat cerita, saya los, akhirnya ya puji Tuhan udah lebih baik. Nah, semenjak pandemi itu, inilah yang membantu pergantian omset saya di Tanah Abang. Betul, omsetnya nggak sebanding. Tapi paling nggak saya, tercover. Paling nggak saya nggak tergeletak, saya tercover. Dan saya kadang bersyukur, wow, Tuhan tuh kadang ingetin saya sesuatu lewat teman baik saya tuh, sesuatu yang saya tuh sebenarnya nggak mau. Tapi saya bingung, ini teman nggak ada hubungan dengan istilah profit saya nggak bagi ke dia, tapi dia maksa melulu. Untuk saya, udah lalu buka divisi online, lu budgetin, 1 bulan lu buang cash 10 juta, 15 juta untuk buka divisi. Saya bilang, aduh, bro, saya manggil dia Ko. Saya bilang, Kom, nggak mau lah sayang uang. Udah, lu coba-coba. Puji Tuhan, untung karena itu. Saya bisa bertahan. Nah, saya mau cerita, saya setahun lalu, saya ada dekat sama salah satu mentor rohani saya, dan saya begitu nurut dengan apa yang diajarkan kepada saya. Termasuk bagaimana saya menjalankan bisnis, bagaimana saya. Tapi jujur, saya 4 bulan ini saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali dengan mentor saya itu. Saya nggak perlu sebutin nama, kalian juga belum tentu kenal. Tapi di saat saya kesulitan, malah dia tuh sepertinya juga angkat tangan. Jadi ya saya ngomong sedikit lah, ini ada masalah dengan masalah uang gitu loh. Jadi dia ada memulai suatu bisnis yang mana dia meminta saya untuk mencari dana sekian miliar untuk dia, dan saya meminjamkan dia dana karena saya begitu percaya sama dia. Dan teman saya meminjamkan dana kepada saya, begitu percaya kepada saya. Dan jujur saya benar-benar totally bantu karena saya begitu mengasihi beliau. Tetapi dengan keadaan kayak gini, dia cuma bilang saya nggak ada duit dan saya nggak bisa bayar. Sedangkan saya dikejar-kejar sama teman saya itu, dan mana hubungan saya jadi nggak baik. Nah, saya cuma mau bilang sama babe-babe sekalian di sini, apapun yang terjadi, meskipun itu mentor Anda, meskipun dia itu siapapun Anda, jangan pernah mengandalkan dia, dan jangan pernah menganggap dia secara nggak langsung melebihi Tuhan yang nyata. Jadi gini, kadang kita hubungan sama Tuhan sepihak, searah. Jadi kadang kita pikir, wah mentor ini hebat, ketemu doain kita, kasih masukan ke kita. Kita begitu percaya gitu. Bahkan saya pikir dengan aset yang dia punya, ini nggak nyampe 10% ya. Bayangin, kalau Anda punya seorang yang Anda anggap dia nilainya, dia mempunyai aset 100.000, masa sih 10.000 dia nggak bisa bayar? Tapi ternyata dia tidak bayar, B. Jadi itu pengalaman yang saya bilang, meskipun mentor Anda, siapapun juga, apapun yang diajarkan kepada Anda, baiknya Anda doakan dulu. Karena bisa juga yang menjadi mamon dalam hidup Anda, itu atau berhala dalam hidup Anda, bukan cuma sepeda Brompton atau Alex Morton, bukan cuma mungkin mobil Bugatti atau Lamborghini, tapi bisa juga seorang leader yang Anda mindset-nya salah. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, bagaimana Anda menghadapi masalah ini? Coba bantu saya dong, dibaca di Matius 14 ayat 14, terus Matius 14 19-20. Matius 14. Ya, 14. ada yang bantu saya. Ya. Ayat ke? Ketika Yesus 14, ketika Yesus mendarat.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, Yes. dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian Yes. ayat 19, Lalu disuruhlah lalu orang banyak. disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap Yes. berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yes. Kemudian ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian Amin. orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Iya. Amin. Nah, ini yang keempat yang saya pengen sharingin adalah sebenarnya kamu baca kalau di sini tuh ini ada mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Waktu dia masih umur 30-an ya. 33 ya kalau nggak salah. Nah, waktu Yesus dia datang, yang ayat ke-14, Yesus waktu dia datang, waktu dia mendarat lah, waktu dia datang, dia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Dia ngelihat besar jumlahnya tuh orang yang belum makan. Kemudian dia tergerak hatinya dengan belas kasihan ya kepada mereka. Nah, di sini dibicarakan tentang apa? Ya, semua orang tahu nih tentang 5 roti yang 2 ikan. Nah, Anda tahu nggak, Be? Tuhan itu semua mengasihi kita semua. Dan di sini ditulis menyuruh orang di sana yang duduk di rumput untuk ditanya, apa yang ada padamu? Nah, masalah pandemi ini saya cuma pengen bilang ke babe-babe kan punya talenta tuh dari Tuhan. Apa sih yang ada di babe-babe? Saya nggak tahu. Cuma Anda dan Tuhan yang tahu. Anda punya talenta apa aja saya nggak tahu. Cuma Anda dan Tuhan ada. Nah, Anda bawa talenta itu, Anda ketemu Tuhan. Anda menghadap Tuhan. Tuhan, ini talenta yang Engkau titipkan pada saya. Saya akan memaksimalkan, saya akan bersyukur dengan memaksimalkan talenta yang saya beri. Talenta yang Tuhan beri pada saya. Tuhan, tolong tuntun saya. Saya nggak tahu talenta pribadi kita masing-masing apa. Kita bawa aja kepada Tuhan. Yang kedua, seperti yang tadi, kita minta belas kasih Tuhan sama kita. Tuhan, Engkau mengasihi saya, mana anak saya. Saya ingin maju, Tuhan. Engkau berkati saya. Engkau beri saya hikmat. Apa yang saya lakukan. Itu loh. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu itu, kita mengucap syukur. Kadang saya juga sering lupa. Tuhan makasih ya hari ini, meskipun hari ini toko saya, omset saya drop banget, tapi saya bersyukur Tuhan, karyawan saya nggak ada yang saya pecat. Saya bersyukur Tuhan, karyawan saya semua sukacita masih setia menemani saya, walaupun THR nggak saya kasih akhir tahun. Tuhan terima kasih ya anak-anak saya nggak rewel, meskipun mereka nggak bisa makan steak keadaan saat ini, meskipun mereka nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri saat ini, dan mereka di rumah dengan apa adanya. Terima kasih Tuhan, anak-anak saya sehat. Karena kita lupa mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Karena gini loh, saya percaya kita diberkati Tuhan nggak selalu dalam materi. Amin nggak? Kita nggak selalu diberkati Tuhan dalam hal materi. Saya kadang diberkati Tuhan dalam hal saya lebih bijak, lebih sabar. Saya berkati Tuhan dengan baik-baik dengan istri. Saya diberkati Tuhan dengan dekat dengan anak. Jadi banyak yang Tuhan sebenarnya pengen kita lakukan. Kalau kita benar-benar setia sama Dia. Saya termasuk orang yang banyak ide, saya termasuk orang yang banyak kreatif, tapi nggak pernah selesai. Jadi saya suka memikirkan satu ide, tapi nggak selesai. Karena apa? Karena saya tuh suka bercabang. Saya suka nggak maksimal. Ibarat kata Pak Hamdan nih, Anda tuh multi talenta, tapi Anda nggak ngedip. Saya disuruh apa aja bisa, tapi saya nggak akan pernah menyelesaikan dengan baik. Karena saya cuma tahu mungkin di permukaan atau menengah aja, tapi saya nggak ngedip. Jadi kalau saya diajak bicara apapun,
rata-rata saya paham, tapi saya nggak ngedip. Gitu. Nah, itu juga hal yang tidak baik. Jadi buat teman-teman yang punya talenta apa, dimaksimalkan. Saya kemarin lagi berpikir, sebenarnya bisnis di Indonesia banyak banget yang bisa. Ini saya kasih contoh satu ya. Ya, kalau jadi inspirasi teman-teman silakan. Anda tahu bakso Afung? Bakso Afung itu saya nggak kenal dekat, tapi saya tahu ceritanya beliau. Beliau cerita, intinya, oke, nggak usah bicarain bisnis orang, intinya bisnisnya luar biasa, gede, apa-apa. Anda tahu bakso abang-abang nggak yang gepeng? Yang harganya, terus saya nggak tahu berapa ya, 15.000 kali ya. Dulu waktu zamannya saya SD paling 3.000 sih. Tahu kan bakso gepeng yang kadang pakai bihun, terus ya bihun toge, baksonya gepeng aja, kata urat terus kuahnya bening. Tahu ya, Be? Itu bakso gepeng juga dengan harga 15.000. Bakso Afung dengan harga mungkin 40.000. Dua-duanya rame. Anda pernah nggak kepikiran untuk bikin middle-nya mereka? Jujur, saya mohon maaf, kalau nggak kepepet, saya nggak akan makan bakso abang-abang yang harga 12.000 saat ini. Kenapa? Ya, karena saya percaya tubuh dan jasmani kita adalah milik Tuhan. Kita nggak boleh makan sembarangan, kok kita nggak tahu asal-usulnya. Kita nggak tahu dagingnya dari apa. Ya, di luar dari itu juga menjaga kesehatan lah. Sebenarnya ada peluang antara bakso yang Afung yang mahal dengan bakso abang-abang yang murah, middle-nya. Tapi pernah nggak Anda kepikiran, kenapa kita nggak buat bakso itu, tapi pakai sepeda listrik? Saya baru kepikir 2 hari yang lalu. Terus, maksudnya apa, pakai sepeda listrik? Anda tahu nggak berapa banyak orang cacat di Indonesia? Yang nggak punya kaki, yang mungkin matanya cuma ada satu, yang mungkin tangannya pendek sebelah, yang mungkin jalannya pincang, yang nggak diperkerjakan. Nah, Anda buat bakso, Anda sekali buat pakai semacam, saya punya restoran joinan juga di China, jadi kita ada yang namanya apa namanya bahasa Indonesia tuh pusat dapur, kitchen ya, master kitchen ya, ibaratnya satu masak untuk bagi ke 4-5 cabang. Apa, Be? Central Kitchen. Ya, sorry, Mbak, maklum anak SMA lulusnya juga pas-pasan. Betul, Central Kitchen. Anda buat di satu tempat rumah tua yang mungkin sewanya 40 juta, Central Kitchen, Anda buat baksonya enak, bikin kuahnya enak, Anda cari orang-orang cacat 5-6 orang yang punya hati jujur ingin menghasilkan sesuatu. Dari satu mangkok itu, let's say, Anda berikan berapa ribu, yang mana kalau mereka hitung, sehari mereka bisa dapat 120.000, which is sebulan 3,6 juta. Karena bakso nggak mungkin Sabtu Minggu libur, Be. Tetap jualan. Anda dandanin baju yang bagus, siapin satu tukang cukur yang rapi untuk mereka cukur, dan mereka ramah. Dan dengan nada bunyian, terima kasih sudah mengasihi kami, ya kan? Atau nggak usah dia teriak, ada nada kayak beli dong, ada apa. Nah, saya rasa dengan tempat yang bagus, pakai sepeda listrik, mereka cacat nggak perlu goes capek, tapi setiap dari mereka itu orang akan beli karena baksonya bagus. Nah, itu contoh salah satu. Contoh yang kedua, misalkan bakwan. Kita ngeliat bakwan di mana-mana juga nggak yang terlalu bersih, tapi banyak orang makan. Dan beberapa bakwan juga nggak enak, juga habis-habis saja. Yang penting bersih. Jadi sebenarnya di luar dari kuliner masih banyak banget bisnis-bisnis yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Gitu. Bisa kita kerjakan. Kayak kemarin ada teman saya, dia jago masak kepiting. Dia mau coba untuk bikin kepiting khusus untuk take away. Karena makan kepiting di tempat belepotan. Kalau di take away makan di rumah kan enak, tapi dia pakai vakum. Terus ada lagi ide, saya kasih tahu teman saya pengusaha tripang di Bangka, dia bilang, waduh, gue Bangka tripang kadang naik turun. Terus saya bilang, kenapa nggak lu coba bikin tripang yang paling enak, yang mewah? Karena nggak semua orang bisa bikin tripang. Hai Som,
Mama saya yang notabene umur 60, 50 sekian, bikin tripang biasa aja. Mertua saya biasa aja. Nggak semua orang bisa bikin tripang, tapi Anda kalau bisa bikin tripang yang enak, yang mana kalau mama ulang tahun, ada makan malam keluarga, udahlah, malu daripada beli, daripada bikin susah-susah sekali beli, mesti berapa ratus ribu, udah kita beli aja sama orang, kita bikin tinggal di rumah panasin. Banyak, Be. Sebenarnya kalau Anda bilang peluang nggak banyak, sebenarnya peluang banyak. Cuma masalahnya Anda mau benar-benar mengandalkan Tuhan nggak? Dalam arti Anda doa nggak dapat hikmat ini itu yang dari Tuhan. Saya dulu udah pernah kepikiran untuk masukin sepeda, maksudnya masukin sepeda listrik untuk kayak semacam Gojek atau Go-Kart, tapi yang untuk yang tipe-tipe yang untuk daerah daerah dekat-dekat. Akhirnya sekarang dari Grab udah masuk. Jadi sebenarnya bisnis itu banyak banget yang bisa kita kerjakan. Cuma satu hal, Tuhan nggak pernah menjanjikan kita berkelimpahan, tapi Tuhan menjanjikan kita berkecukupan. Jadi jangan pernah ngelihat bisnis itu, bisnis ini bisa kebeli Bentley gak ya? Bisnis ini bisa kebeli Rolls Royce gak ya? Bisnis ini bisa kebeli kapal pesiar gak? Ya jangan pernah itu. Tapi Anda selalu berpikir bisnis ini bisa memberkati karyawan 2 orang dan kita makan secukupnya gak? Udah cukup. Jadi jangan pernah khawatir. Ya itu aja dari saya. Tuhan Yesus berkati, B. Wah, luar biasa. Ini kalau saya boleh simpulkan, saya benar-benar terberkati sekali ya. Pak Jimmy Sumartio, terima kasih banyak buat sharingnya yang sungguh sangat memberkati kita semua. Kayaknya Pak Jimmy ini seorang ide brilian memang sih. Kalau saya boleh simpulkan, gimana guidance kita dalam kondisi, guidance daripada Tuhan dalam kondisi yang tidak menentu. Saya boleh bacakan. Yang pertama, janganlah khawatir akan hidup kita. Kita tetap harus merasa harus bersyukur dengan apa yang kita sudah punya. Yang kedua, jangan meninggalkan Tuhan, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti tadi Pak Jimmy kasih contoh, ada mungkin mentor Pak Jimmy yang memberikan suatu hal yang tidak enak. Nah, itulah mengandalkan manusia. Terkadang kita sangat mengandalkan manusia. Mungkin saya mengandalkan Halim yang notabene saya percayain dia, tapi ternyata dia sangat mengecewakan saya. Ya sudah, kita nggak usah terlalu dipikirin gitu, tapi kita memang harus mengandalkan Tuhan. Terus yang ketiga, jangan pernah membanding-bandingkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu punya solve problem sendiri, punya masalahnya sendiri yang kita nggak tahu. Mungkin saya lihat kalau teman-teman saya di satu profesi sama saya, kok dia lebih sukses, atau saya udah sukses kok, tapi dia lebih sukses dari saya. Kita jangan pernah banding-banding itu, tapi kita melihat porsinya sendiri masing-masing. Yang terakhir, kita minta hikmat kepada Tuhan, dan kita minta doa kepada Tuhan. Apa talenta yang kita punya, dan Tuhan memampukan kita akan talenta yang kita punya. Begitu ya Pak Jimmy ya? Iya, betul. Betul. Sangat memberkati sekali. Mungkin ada satu teman yang mungkin bisa pertanyaan, tapi ini kayaknya waktu udah menunjukkan 9:30 ya. Jadi kekhawatiran ini kayaknya topik yang cukup hangat untuk saat-saat sekarang ini. Minggu lalu juga teman-teman kita banyak sharing tentang kekhawatiran. Jadi kayak nyambung gitu. Seperti Bro Billy tadi sempat bilang kayak nyambung aja. Saya bersyukur banget buat sharingnya ya, Beh Jimmy. Sama-sama Be Bani, sama-sama. Teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau menanggapi, kita mau tutup chapter pada malam hari ini ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanggapi, mungkin biasanya si Halim tuh mau nanggapin. Oke, silakan Pak. Lu Mas selalu ngomong. Ya, kebetulan memang saya mau ngomong. Karena kemarin saya tuh sedih banget loh. Terus terang aja. Gara-gara meeting. Iya, pengen sih. Maksudnya gini loh. Sebenarnya saat-saat seperti ini Tuhan pengen supaya kita itu lebih dekat kepada Dia. Bukan mikirin kepentingan diri lu sendiri. Ya tadi yang menyangkut hari ini yang di-sharing sama Bro Jimmy, kenapa sih mesti khawatir gitu kan? Lu nggak percaya gue, kata Tuhan. Lu kalau nggak percaya gue, ya udah, lu pikir aja lu sendiri gitu kan. Akhirnya lu stres. Dan akhirnya kemana-mana jadinya. Ke keluarga, ke teman, ke
Siapapun ke Rambut. pelayanan. Akhirnya ke Ke rambut pelayanan. juga, Be. Putih banget. Iya, rambut juga. Ini gara-gara Atta ini nih Ariel Noah ini sama Pak Ganjar Pranowo. jadi itu akhirnya jadi ke pelayanan. Pelayanan akhirnya ke tempat komunitas kayak Full Gospel ini males. Karena dipikir, orang Full Gospel nggak ada yang bisa bantu gue. Orang Full Gospel semuanya nggak care sama gue, gitu kan. Padahal nggak bisa mengandalkan orang lain, nggak bisa mengandalkan. Yes. Cuma Tuhan, men. Tuhan, lu lihat gua dong, kata Tuhan. Lu lihat gua, ngapain lu lihat si itu? Lu ngapain lihat Bani? Udah jelek, belagu lagi, gitu kan. Ngapain lihat si ini, gitu kan. Jadi, lu lihat gua dong, gitu loh. Jadi harusnya pelayanan di Full Gospel saat-saat seperti ini harusnya double, bukannya double portion, bukannya malah berkurang, harusnya double. Jadi Tuhan ingin supaya kita lebih dekat pada Dia dan semua rasa kekhawatiran itu hilang. Ya, makanya saya bilang bukannya malah kita menjauh gitu loh. Kalau kita menjauh, ya itu katanya si Pak Denis Firmansyah, you berarti Christian atheist. Lu Kristen tapi lu nggak percaya sama Tuhan. Karena apa? Lu nggak ngandelin Tuhan. Itu aja sih. Jadi saya imbau mudah-mudahan kita semua di sini bisa lebih melayani Tuhan di dalam komunitas Full Gospel ini. Karena apa? Kita perlu di saat seperti ini, kita memberikan sharing pada orang lain. Karena apa? Karena kekuatan, gini loh, kalau lu lagi banyak duit, lu lagi happy, lu lagi banyak, lagi seneng, itu mah nonsense, men. Tapi kalau di saat lu lagi susah, lu bisa bertahan, dan lu bisa sharing ke orang, itulah kekuatannya di situ sebenarnya, kalau menurut saya sih. Jadi, itu aja yang saya imbau kepada teman-teman di sini. Mudah-mudahan kita porsinya lebih banyak melayani Tuhan dan sering membaca firman Tuhan. Itu aja sih. Thank you. Saya juga berlaku kepada saya juga. Oke, terima kasih Pak Leader yang sungguh sangat berubah sekali ini. Teman-teman, kita mau bersyukur. Jujur sih saya sangat terberkati banget dengan sharingnya Pak Jimmy. Jadi makin semangat nih. Saya makin berkobar-kebar buat semuanya. Oke, teman-teman semuanya, jangan diem semua ya. Mungkin di sini teman-teman kalau ada yang mau ngomong, mau saling mau nanya, Pak Bekson mungkin mau ada pertanyaan, Pak Bekson. Belum ada suara nih. Berwan. Ya. Ya, Pak Erwan, tolong Pak Erwan. Langsung dikasih ini aja, jadi NP. Gue mau Brompton, B. Mau Brompton, bukan NP, B. Bisa aja. Brompton mana? Oh, mau kasih tambahan boleh? Siap. Boleh Pak Erwan. Siapa NP? Kalau Bejimi itu udah pakarnya itu. Saya cuma mau tambahin begini loh. Dosa itu apa sih? Dosa itu bertentangan dengan omongannya Tuhan, dengan firman Tuhan. Betul dong? Dosa itu apa sih? Dosa itu melenceng dari ngomongannya Tuhan. Dosa itu apa sih? Dosa itu tidak tepat sasaran. Kita tahu firman Tuhan tapi enggak tepat sasaran sesuai dengan maunya Tuhan, melenceng dikit. Nah, itu juga dosa. Gini loh. Tadi diterangin tentang khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Itu yang ngomong siapa sih? Bejimi ya yang ngomong ya? Lu barusan, Be. Lu yang ngomong barusan, Be. Ya, saya, Be. Saya. Simon. Ayat firman Tuhan itu yang ngomong itu sebenarnya kan yang ngomong itu kan Tuhan sendiri gitu loh. Jadi Tuhan sendiri yang ngomong gitu loh. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan yang ngomong. Tapi kita ini biasalah harga diri gitu loh. Ketika ada masalah kita khawatir. Siapa sih nggak khawatir? Khawatir itu kan manusiawi. Itu kan kita yang ngomong. Tapi sebenarnya ketika kita ngomong khawatir itu manusiawi. Saya juga khawatir saat itu juga kita berdosa sama Tuhan loh. Karena kata-kata kita bertentangan dengan
ngomongnya Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir, tapi kok gua ngomong sendiri. Gua khawatir gitu loh. Jadi bertentangan itu dosa. Jadi ketika kita berdosa, lu minta apapun, ya nggak bisa dong. Nggak bisa Tuhan jawab dong. Karena yang menjadi penghalang Tuhan tidak mau menjawab doa kita itu kan sebenarnya dosa kita gitu loh. Jadi soal khawatir, saya pikir kita nggak boleh main-main gitu loh. Kita selalu berbilang, waduh gua khawatir ya, gua khawatir. Aduh, lu bermain-main dengan firman Tuhan gitu loh. Saya ada masukan begini loh. 2 tahun yang lalu, saya lagi on fire gitu loh ya, melayani Tuhan sampai sore lagi ngobrol nih. Dari berapa chapter yang saya harus tanganin, itu kan tempo hari kan harus datang ke rumah makan ini, ke restoran ini gitu. Saya datangin lagi on fire gitu. Ayo terus, karena saya berpikir ya Tuhan maunya seperti ini, saya akan kerjakan gitu. Ketika saya on fire begitu, 2 tahun yang lalu saya dapat kabar anak saya yang paling gede itu sekarang 22 tahun, itu Kevin, itu nggak sakit, nggak apa gitu loh. Terus masuk rumah sakit, dideteksi dokter kena TBC katanya. Udah, terus nggak tahu ada benjolan dia di leher bagian kanan. Di biopsi, disuntik gitu cairannya, nggak ada masalah, clear semuanya. Ya sudah. Tapi kok tambah besar itunya di leher bagian kanannya itu loh. Terus akhirnya di biopsinya diambil dagingnya tuh, sekuku lah gitu, diambil, dites juga di biopsi, nggak ada masalah, clear. Tapi kok tambah gede gitu loh. 6 bulan kemudian saya ke dokter yang lain, dia bilang, coba tempo hari kamu di biopsinya di mana? Ambil, kan itu ada biasa ditaruh, dibekukan gitu loh, diambil, dites ulang gitu loh di UI sama di RSCM. Ternyata keluarlah kanker getah bening stadium 2. Waduh, syok juga gitu loh. Karena kan ujuk-ujuk sekonyong-konyong saya lagi on fire, nongol stadium 2 getah bening gitu loh. Sempat khawatir nggak? Sempat. Tapi ketika saya mau khawatir, saya dapat firman Tuhan yang ini nih. Jadi jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Saya pikir bukan karena makanan kita juga, tentang kesehatan, tentang hidup kita. Jangan khawatir. Ketika saya khawatir, berarti saya bertentangan dengan firman Tuhan, lebih parah hidup saya bilang. Jadi saya bilang saya nggak akan khawatir. Tempo hari saya kesaksian di Puri Victory Chapter, ditanya, mereka kenal sama anak saya Kevin. Saya bilang saya nggak khawatir. Kaget mereka. Anak lu kena stadium 2 kanker getah bening kan? Iya. Terus lu nggak khawatir? Enggak, gue nggak khawatir. Saya bilang, lu mau kasih apapun, saya bilang sama mereka, saya nggak khawatir. Nggak gentar, enggak. Deg-degan, enggak, gue bilang. Terus ya udah santai aja. Gue bilang sama anak gue juga santai aja. Kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan ada sesuatu buat kita. Kita ambil positifnya. Udah. Jadi di keluarga kita nih, saya, istri saya, anak saya nggak mau kekhawatiran itu merasuk gitu loh. Karena itu akan merusak gitu loh. Jadi ketika dokter suruh ke Pineng, terus suruh berobat juga di sini, suruh kemo segala macam. Kemo aja, kemo. Orang-orang kemo bisa botak, bisa lemes badannya. Anak saya enggak. Saya ngomong, jangan kamu khawatir. Ini tidak akan, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Jangan kamu khawatir. Jadi Tuhan izinkan ini, ya senyum, lakoni dengan tersenyum. Saya bilang gitu. Jadi anak saya pas di kemo itu dia malah ketawa-ketawa, dia main game. Pulangnya kemonya di Kelapa Gading, pintar habis kemo mau makan apa segala macam sampai naik 5-6 kilo, rambutnya nggak rontok.
nggak ada sakit, nggak ada mual, segala macam sampai sekarang. Sampai sekarang terakhir di PET scan clear semuanya. Kayak semuanya biang kansernya, kena beningnya, semua clear semuanya, nggak ada di badannya semuanya. Orang bilang kalau umpamanya di kemo merusak apa segala macam, enggak. Orang di gereja dia tetap main gitar, tetap kalau pujian itu kalau jadi song leader juga dia bisa loncat gitu loh. Kuncinya apa sih? Bukan karena Erwan yang hebat, bukan. Tapi saya nggak mau, kuncinya saya nggak mau main-main dengan namanya khawatir. Saya nggak mau main-main, saya nggak mau bercanda sama namanya khawatir. Gitu loh. Jadi, saya nggak khawatir. Karena Tuhan yang bilang, jangan kamu khawatir. Saya pegang kata-kata firman Tuhan. Gitu loh. Padahal itu orang-orang bilang, gila, itu cancer bukan bercanda. Siapa yang bercanda? Tapi saya nggak mau bercanda dengan firman Tuhan juga. Saya pegang firman Tuhan, saya lakukan. Jadi firman Tuhan pada malam ini juga, PJ Mikasi itu bukan sesuatu yang kebetulan. Saya pikir ini buat kita semua gitu loh. Tuhan mau memberkati kita semua malam ini gitu loh. Jadi rencana Tuhan itu jadi semua nih dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan gitu. Jadi jangan main-main dengan khawatir. Jimmy Sumartio, bukan Jimmy Kasih. Iya, Jimmy Sumartio. Ya, saya masukan saya. Ya, makasih Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi sungguh sangat khawatir banget ya kalau anaknya sampai ICU gitu ya Pak, di kemo segala macam. Tapi melalui perjalanan imannya Pak Erwan bisa diuji dan kuat. Ini manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa. Karena saya tahu saya nggak boleh main-main dengan firman Tuhan. Kalau kata Tuhan jangan khawatir, terus saya kan manusia biasa, saya khawatir habislah kita dibercandain sama iblis. Betul. Itu betul sekali. Itu doang. Itu masukan saya doang. Coba ya saya punya mentor seperti Anda ya, Be. Daripada mentor gua Halim nih, aduh mengecewakan banget. Tapi saya nggak lihat manusia sih, Be. Oke, teman-teman semuanya, kita mau tutup chapter pada malam hari ini. Saya minta kesediaan Pak Erwan untuk mendoakan Pak Jimmy Sumartio dan juga doa penutup ya, Pak Erwan. Ya, kita mau berdoa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas malam ini. Firman Tuhan yang ditaburkan melalui Jimmy, Tuhan semuanya berasal dari Tuhan dan Tuhan menghendaki kami semua yang hadir pada malam ini untuk mulai percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan dan jangan ragu-ragu. Tuhan tumbuhkan iman terus dalam hati kami, dalam kehidupan kami, untuk kami mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau bercanda lagi dengan firman Tuhan, kami tidak mau bercanda lagi dengan kehidupan kami. Kami mau percaya full firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itulah yang menghidupi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, biar kami juga jadi berkat, jadi contoh buat yang lain juga. Berkati teman-teman di BHI 12 malam ini, berkati Jimmy Sumartio yang sudah menjadi saluran berkat, saluran dari Tuhan sendiri melalui Jimmy untuk memberkati kami malam ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupannya, semua masalahnya, tumbuhkan iman Jimmy Sumartio sehingga semua masalahnya boleh terselesaikan dengan baik dan dia apapun yang terjadi dia boleh tetap tersenyum karena kita semua malam ini percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, keluarga kami, jasmani dan rohani, anak-anak kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kami mau percaya kepada Tuhan dan kami tidak akan khawatir karena Tuhan yang akan memberkati kami jasmani dan rohani. Sehingga kami juga bisa memberkati orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang Tuhan menangkan melalui Wonderful Gospel ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami kembalikan semua doa ucapan syukur kami malam ini dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Be. Terima kasih Pak Erwan. Closing ceremony keren. Thank you, Be. Strong Ya, Lord. kita ucapkan Thank you, makasih ya. Jimmy. Foto dulu ya, Bro. Thank you. Oh, foto. Iya, foto dulu.
Kok mata gue sipit ya? Ada yang belum muncul tuh. Yuk, munculin semua ya. Bang Bekson. 1, 2, Besok nih bos gua nih. 1, Oke, 2, udah. 3. Yes. Oke. Thank you semuanya. Thank you semua. Be. Best. See you Jimmy. next week. Thank you. semua. Mau tanya, Malam. 谢谢。谢谢，不客气，谢谢不客气，应该的，应该的。哇，厉害 God！bless。到时候见吧，拜拜， Makasih banyak 拜 Pak. 拜。 Bless you semuanya. Terima kasih. bye, bye, Be bye. Jimmy, thank you, Be. Thank you, thank you, Thank you, Be. Pak Jimmy. God bless Thank you, ya. Pak Jimmy. Thank you semua, thank you, thank you, thank you, semua. Thank you yang sudah thank you, hadir. thank you, thank you. Ya, bye-bye. Bye, bye. God bless.